Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Saya berasal dari Fakultas Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang apa itu i'rab dan bagaimana cara supaya kita bisa mengi'rabkan suatu kalimat. Pertama-tama saya jelaskan pengertian tentang i'rab, karena percuma kita belajar tentang i'rab namun kita tidak mengerti apa itu i'rab. Di sini al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yang dimaksud adalah al-i'rabu, adapun i'rab huwa yaitu tagyir, perubahan. Jadi ingat, i'rab itu adalah perubahan. I'rab secara lugatan itu adalah at-tagyir, perubahan. Dan ini adalah istilahannya, al-i'rab huwa tagyir al-i'rab, yakni i'rab adalah tagyir, perubahan awakhir, akhir-akhir, al-kalim, kalimat atau kata, liikhtilaf, karena suatu perbedaan. Jadi ingat, i'rab itu adalah perubahan akhir pada suatu kalimat atau suatu kata, liikhtilaf, karena perbedaan al-awamil, amil-amil atau petugas-petugas ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepadanya. Yang masuk kepadanya itu kembali pada al-kalim, yang masuk kepada kalimat tersebut. Lafdhan atau takdiran, nyata atau tidak nyata, atau dalam kata lain lafdhan secara lafaz atau takdir, atau secara takdir, secara perkiraan. Pengertian lebih mudahnya adalah i'rab adalah suatu perubahan akhir kata karena pengaruh kata atau amil lain. Yang setelah ini akan saya jelaskan apa itu perubahan-perubahannya. Sebelum kita beranjak kepada contoh, mari sama-sama kita ulang kembali, kita ingat kembali apa itu i'rab. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid. Ya, kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu nasab. Jadi alamat-alamat nasab itu terdapat 5, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Fathah, alif, kasrah, yang keempat ya, yang kelima hadfun nun. Hadfun nun itu apa? Yaitu menghapus huruf nun. Contoh yang pertama, maksudnya alamat yang pertama yaitu fathah. Fathah contohnya yaitu isim pada isim mufrad dan jamak taksir. Yang pertama, contoh dari isim mufrad yaitu kitabun. Kitaban. Kita ambil contoh nasab dari contoh yang kedua tadi pas awal, nasara amrun zaidan, nasara amrun kitaban. Nah, jadi kita lihat pada harokat ini yaitu fathah. Terus yang kedua pada jamak taksir. Contoh dari jamak taksir yaitu rojulan. Rojulan. Nasara amrun rojulan. Ya, lihat. Lan. Fathah. Terus yang ketiga yaitu pada fi'lil mudhari alladzi lam yatasil akhiruhu syai'un.
Contoh, lan yadhhaba. Nah, kita lihat lan yadhhaba. Lan ini adalah huruf nasab. Jadi huruf nasab itu apa aja? An, lan, idzan, kai. Saya ambil contoh satu saja, yaitu dari lan. Kalau contoh dari an, uridu an azhaba. Tandanya fathah. Terus tanda nasab selanjutnya yaitu alif. Alif itu contohnya pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang tadi saya sebutkan, abuka, hamuka, fuka, akhuka, dumalin. Abuka, akhuka, akhuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Kita ambil contoh abuka. Tadi abuka itu contoh dari rofa, sekarang nasab jadi abaka. Nah, abaka, faka, akhoka, zamalin. Ya, kita ambil lihat ya, alif. Nah, jadi tanda alif itu masuk ke dalam abaka. Kalau dimasukin ke dalam kalimat, yaitu yang kita ambil tadi, nasara amrun abaka. Alamat yang ketiga yaitu kasrah. Kasrah ini masuk pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim tadi contohnya yaitu mu'minatin. Jadi nasara amrun mu'minatin. Contohnya adalah kasrah. Terus ya ini terdapat pada dua, yaitu jamak mudzakkar salim sama isim sama tasniyah. Ya mudzakkar salim mu'minina. Nah, kita lihat ini ya. Jadi nasara amrun mu'minina. Terus yang kedua yaitu pada isim tasniyah. Kita baini. Kita lihat tandanya ya. Kita baini. Terus yang terakhir adalah hadfun nun. Hadfun nun terjadi pada af'alil khamsah. Contohnya apa? Af'alil khamsah seperti yang tadi saya katakan, taf'alani, taf'alina, taf'aluna, yaf'alani, taf'alina, yaf'aluna. Ya, itu contoh. Jadi kita ambil taf'alani. Ini kan masih ada naknya nih. Kalau masih ada nak seperti ini, dia masuk ke rofa. Gimana caranya biar masuk ke nasab? Yaitu dengan cara hadfun nun, menghilangkan nun. Jadi dihilangkan. Kok bisa hilang? Karena tadi seperti ini, masuknya huruf nasab. Huruf nasab masuknya alat tasab, yaitu anan, idzan, kai, lan. Kita masukkan lan. Jadi lan yaf'ala itu. Lan taf'alu. Yang awalnya taf'aluna jadi lan taf'alu. Anan, idzan, kai. Oh iya, saya tulis dulu di sini. An, lan, idzan, kai. Ya, salah satu huruf
nasab yaitu an lan idzan kai. Uridu an af'ala, uridu an azhaba gitu. Kalau diambil dari asmaul khamsah, la yaf lan yaf'ala lan yaf'alu lan taf'ala lan taf'ali lan taf'alu, naknya dihafuz. Jadi masuk ke dalam contoh nasab. Nah, kemudian selanjutnya i'rab jar. I'rab jar, alamat dari i'rab jar itu terdapat terdapat 3. Yang pertama kasroh, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Kasroh itu masuk kemana? Ke dalam isim mufrad. Isim mufrad, contoh dari isim mufrad yaitu contohnya madrasatun. Madro, jadi karena kasroh madrasatin. Azhabu ila madrasati. Nah, karena masuknya huruf jer, jadi madrasati kasroh, tandanya kasroh. Jam'ut taksir, yang kedua adalah jam'ut taksir. Kitabi, contohnya apa? Nazartu ila kitabi. Ila itu adalah huruf jer, dan alamat jer itu adalah salah satunya adalah kasroh. Jadi kalau kemasukan huruf jer ila kitabi atau ila madrasati, asalnya itu madrasatun, karena kemasukan huruf jer yaitu ila, jadi ila madrasati. Seperti terus huruf jer itu juga bi. Nah, kalau kemasukan huruf jer yang awalnya kitabun, kemasukan huruf jer jadi bi kitabi. Terus yang ketiga contoh dari kasroh adalah jamak muannas salim. Mu'minatin. Nah, mu'minatin kita lihat di sini kasroh. Nazartu, saya melihat ila mu'minatin, kepada mukminat. Di awalnya mu'minatun karena masuk huruf jer yaitu ila, jadi ila mu'minatin. Salah satu alamat jer adalah kasrah. Yang kedua ya, yaitu contoh dari ya adalah asmaul khamsah, lagi-lagi asmaul khamsah. Abuka, akhuka, fuka, hamuka, dumalin. Asmaul khamsah, 5 nama-nama. Kita ambil contoh abuka tadi. Karena jadi jer, jadi ya nih, dari wa ganti jadi ya. Abika. Nazartu ila abika. Ila itu huruf jer, yang asalnya abuka karena kemasukan huruf jer ila jadi ila abika. Nah, contoh yang kedua yaitu terdapat pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Kitabaini, 2 kitab.
baini. Baini. Kita lihat ya. Nazartu ila kitabaini. Nazartu ila rojulaini. Bukan rojulani tapi rojulaini, menggunakan ya. Terus yang ketiga yaitu jamak mudzakkar salim. Kita hapus dulu. Jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, yang awalnya muslimuna jadi muslimina. Kenapa bisa muslimina? Itu tadi karena kemasukan jer. Entah itu karena letaknya dia di maf'ul atau kemasukan huruf jer. Seperti kayak nasara amrun muslimina atau nazartu ila muslimina, yang menyebabkan dari muslimuna yang awalnya menggunakan wa jadi ya. Terus alamat jer yang terakhir yaitu fathah. Fathah itu terletak pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang mana gak bisa ditasrif, seperti Mekah. Jadi gak bisa tuh yang namanya ila makati. Jadi harus ila makata. Karena Mekah itu adalah isim ghairu munsharif. Sekian. Ya, yang terakhir dari i'rab yaitu jazm. Contoh alamat dari jazm yaitu sukun atau hadfu. Hadfu ini menghilangkan. Sukun, kita contoh dari sukun yaitu terdapat pada fi'il mudhari shahihul akhir, yaitu fi'il mudhari yang mana dia sahih, tidak ada huruf mu'talnya di akhir. Contohnya seperti yaktubu atau yadhabu. Yadhabu. Huruf jazm itu apa aja? Yaitu la, contohnya adalah lam. Jadinya lam, karena kemasukan huruf jazm yaitu lam, jadi lam yadhhab. Jadi kedudukan i'rabnya adalah jazm karena dia menggunakan sukun. Terus hadfu. Yang kedua hadfu. Contoh pertama adalah fi'il mudhari mu'talul akhir. Jadi fi'il mudhari yang mana terletak di akhirnya itu huruf ilat. Contohnya adalah yarmi. Yarmi. Yarmi, ya-nya mati. Kemasukan huruf jazm jadi lam yarmi. Bukan lam yarmia atau lam ya, bukan lam yarmia tapi lam yarmi karena terakhirnya sukun. Terus contoh yang terakhir adalah af'alul khamsah yang awalnya yaf'aluna menggunakan wa, karena kemasukan huruf jazm jadi lam yaf'alu. Naknya dihapus. Yaf'alu. Naknya dihapus. Jadi yaf'aluna lam yaf'alu. Taf'aluna lam taf'alu. Yaf'alani lam yaf'ala. Taf'alani lam taf'ala. Taf'alina lam taf'ali. Jadi itu adalah contoh dari jazm. Ya, kita lanjut ke tahap terakhir yaitu bagaimana caranya mengi'rab suatu kalimat. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh, seperti contoh kita yang pertama yaitu ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Bagaimana sih cara mengi'rab zaidun ini? Supaya mengetahui kedudukannya seperti apa, kita lihat dulu di awal. Ja'a zaidun. Ja'a ini fi'il, zaidun pasti menjadi fa'il. Ja'a, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya.
Fi'il itu mencari fa'il. Suatu pekerjaan pasti ada yang mengerjakan, itu siapa? Zaidun. Dan setiap fa'il pasti rofa. Nah, kita udah ketemu nih. Ingat, setiap fa'il pasti rofa. Jadi cara mengi'rabkannya yaitu kita tulis ismun marfu'un karena dia berkedudukan menjadi rofa. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dan alamat rafa'nya wa alamatu raf'ihi dummatun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Zahiratun fi akhirih. Nah, jadi begini cara mengi'rabkannya. Kita lihat dulu nih kedudukannya Zaid ini apa? Dia itu kedudukannya sebagai fi'il. Sebagai fa'il. Fa'il itu pasti rofa. Fa'il rofa. Kita lihat tandanya rofa apa nih? Wah, dhammah. Jadi kita tulis ismun marfu'un wa alamatnya apa? Wa alamatu raf'ihi dhammah. Dari sini dhammah. Zahiratun, kenapa zahirah? Karena terlihat jelas di sini. Zaidun fi akhirih. Contoh kedua, kan kita mengetahui bahwa contoh dari rofa itu bukan cuma dhammah. Alamat dari rofa itu cuma bukan dhammah. Kita ganti jadi ja'a. Kita ketahui bahwa contohnya itu yaitu wawu. Misalnya wawu. Ja'a mu'minuna. Bagaimana sih mengi'rab mu'minuna? Kita lihat. Ja'a mu'minuna, kita lihat. Mu'minuna ini kedudukannya apa? Kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il itu pasti rofa. Nah, udah ketemu tuh kata kuncinya rofa. Kita tulis di sini ismun marfu'un. Alamat rofanya apa? Wah, kita lihat nih di sini. Wawu, mu'minuna, wawu. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi wawu zahirun. Itu cara mengi'rab. Nah, sekarang kok rofa doang? Oke. Sekarang kita mengi'rab nasab. Contoh nasab yaitu alamatun nasab salah satunya adalah fathah. Kita ambil seperti nasara amrun zaidan, tapi diganti nasara amrun jadi apa ya kira-kira? Kitaban. Kita lihat nih, gimana sih cara mengi'rab kitaban gitu.
Kita lihat dulu kedudukannya kitab itu sebagai apa. Kitab ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Oke, karena kenapa? Di sini ada nasoro. Nasoro itu kedudukannya menjadi fi'il, amrun menjadi fa'il. Fi'il fa'il pasti yang dicari maf'ul. Pasti setelahnya maf'ul. Maf'ul itu alamatnya pasti nasob. Ingat kunci yang tadi yang pertama, fa'il itu alamatnya rofa. Kalau maf'ul alamatnya nasob. Udah ketemu nih. Jadi kita tulis di sini bukan isim marfuun seperti tadi, tapi menjadi isim maf'ulun. Maf'ulun. Wa alamat, kita lihat alamat rofanya apa nih? Wah, dia menggunakan fathah. Wa alamatu raf'ihi, wa alamatu raf'ihi fathatun, hatun zahiratun fi akhirihi. Itu. Terus seperti yang kita tahu bahwa contohnya bukan cuma fathah doang. Oke, contohnya selanjutnya yaitu ya, misalnya contohnya ya seperti muslimin. Nasara amrun muslimina. Muslimin ini yaitu jamak mudzakkar salim. Kalau di rofa dia muslimuna, alamatnya wawu, tapi karena sekarang berada di nasab alamatnya berubah jadi ya, muslimina, muslimi. Nah, surah amrun muslimina, dia menggunakan ya, cara mengi'rabnya gimana? Kita lihat kedudukannya apa. Muslimina menjadi maf'ul. Jadi kita tulis di sini isim maf'ulun wa alamatu wa alamatu isim maf'ulun isim mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi yaun zahirun. Maaf, kita ulang tadi yang nasoro amrun kitaban. Cara mengi'rabkannya yaitu isim mansubun, karena dia menjadi maf'ul. Kita tahu bahwa dia adalah, tiap maf'ul adalah nasab, makanya di sini tulis isim mansubun wa alamatu nasbihi, bukan ya tapi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu dia cara mengi'rabkannya. Sekarang cara mengi'rab jer. Kita ambil contoh tadi marortu bi zaidin. Jangan bi zaidin. Ganti nazartu bi kitabin. Nazartu ila kitabin. Nazartu ila kitabin.
Nazartu ila kitabin. Bagaimana cara mengi'rabkan kitab? Yang pertama kita lihat kedudukan kitab ini sebagai apa? Sebagai isim majrur. Kok dibilang isim majrur? Karena sebelumnya terdapat huruf jar. Sesuatu kata yang mana sebelumnya huruf jar itu disebut isim majrur. Ingat. Jadi nulisnya gimana? Ismun majrurun. Alamat jarnya apa? Kasroh. Wa alamatu jarrihi kasrotun. Kasrotun zahiratun fi akhirihi. Begini cara mengi'rab kitab. Biar lebih lengkap gimana? Biar lebih lengkap, ada lebih lengkapnya itu ismun majrurun bi ila. Jadi di sini ditambah bi dalam kutip ila. Nah, ini lengkap nih. Jadi ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Kita tahu alamat jar bukan cuma ini doang, bukan cuma kasroh doang, tapi banyak. Huruf jar juga bukan ila doang, tapi bisa ila, bisa bi, bisa ma'a, bisa dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian bagaimana cara i'rab. Ada sedikit tambahan bahwa bahwa i'rab itu bisa masuk pada i'rab yang bisa masuk pada isim itu adalah rofa, nasab, dan jar. Dan i'rab yang bisa masuk pada fi'il adalah rofa, nasab, dan jazm. Jadi huruf jar itu nggak bisa masuk ke dalam fi'il. Jadi kayak misalnya ila azhabu, ila zahaba itu nggak bisa. Setelah ila, setelah huruf jar, mau ila, mau bi, mau ma'a, itu harus isim. Jadi jar itu nggak boleh masuk ke dalam fi'il gitu. Nah, begitu juga yang masuk kepada fi'il, huruf jazm itu nggak boleh masuk ke dalam isim. Jadi huruf jazm itu nggak boleh masuk ke dalam isim. Kayak misalnya kitabun, nggak ada kitab doang tuh nggak boleh. Jadi harus jelas mau bun, bin, atau ban, bu, bi, ba gitu. Aina kitabu gitu. Ila aina tazhabu, seperti itu. Jadi ila nggak boleh masuk ke dalam fi'il. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita masuk ke bab rofa. Tanda rofa itu ada 4, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Adapun tanda dhammah bisa masuk kepada yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad itu contohnya apa? Seperti kitabun. Nah, ini isim mufrad. Yang kedua yaitu jamak taksir. Jamak taksir. Contohnya jamak taksir yaitu adalah rijalun. Kita lihat di sini kitabun, tandanya dhammah. Rijalun.
dhammah. Yang kedua yaitu jamak muannas salim. Jamak muannas salim contohnya mu'minatun. Mu'minatun. Itu contoh dari dhammah. Jadi dhammah ini rofa itu salah satu tanda rofa adalah dhammah, dan dhammah ini bisa masuk kepada isim mufrad, contohnya kitabun. Terus isim jamak atau jamak taksir rijalun. Terus masuk juga ke jamak muannas salim mu'minatun. Kemudian wawu ini bisa masuk ke jamak mudzakkar salim. Jadi rofa, salah satu tanda rofa adalah wawu jika dia masuk ke jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, atau satu lagi yaitu fi'lul mudhari alladzi lam yattasil akhiruhu, yaitu fi'il mudhari yang mana di akhir fi'il itu tidak nyambung huruf yang lain, seperti misalnya yazhabu, dia udah yazhabu bukan yazhabani. Kalau yazhabani itu berarti sudah tersambung kepada alif dan na. Kalau yazhabu dia nggak ada nyambung huruf yang lain gitu, tok ngikutin fiil aslinya. Itu maksudnya. Jadi contoh yang bisa menjadi contoh wawu adalah jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, terus yang terakhir adalah fi'lul mudhari alladzi lam yattasil akhiruhu. Alladzi lam yattasil syai'un fi akhirih. Jamak mudzakkar salim, contohnya jamak mudzakkar salim adalah mu'minuna. Kita lihat mu'minuna, wawunya ada di mana? Ada di sini. Mu'minuna, tanda rofa yaitu wawu terdapat pada kalimat mu'minuna, yaitu terdapatnya wawu dalam kata tersebut. Terus yang kedua asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini ada banyak, ada 5, namun mudah sekali dihafal. Yang pertama abuka, hamuka, fuka, akhuka, zumalin. Abuka, hamuka, fuka, hamuka, zumalin. Kita ambil contoh abuka. Kita lihat abuka di sini terdapat wa, dan wa ini menjadi alamat rofa. Jadi kita ambil dari contoh yang awal seperti jaa zaidun. Jadi kalau kita masukin ke sini seperti jaa kitabun, telah datang suatu kitab. Jaa rijalun, telah datang rijal, laki-laki. Ja'at mu'minatun, ja'a mu'minuna, ja'a abuka. Hadza. Contoh yang tadi di awal yang ja'a zaidun itu adalah suatu rofa dan kita masukkan ke kalimat ini. Terus salah satu tanda rofa juga alif, dan alif ini contohnya adalah tasniyah. Tasniyah itu apa? Tasniyah itu yang berbentuk 2, seperti rojulani, maaf, kitabani,
kitabani. Kita lihat di ba-nya. Di sini ba-nya terdapat tambahan alif. Jadi tasniah itu kitabun, kitabani, kutubun. Kitabani itu mufrad, musanna, jamak. Tasniah itu sama dengan musanna. Jadi tambahannya alif. Jadi jaa kitabani. Salah satu contoh rofa adalah alif terdapat pada bentuk tasniah. Terus yang terakhir adalah nun. Nun ini masuk ke dalam af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa aja? Huruf af'alul khamsah yaitu taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Yaitu artinya taf'alani, kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'alani, dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alani, kalian laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'aluna, mereka laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alina, kamu wanita sedang mengerjakan. Jadi maaf kalau nggak ditulis di sini karena terlalu sempit. Kita ambil contoh taf'alani. Taf'alani. Salah satu tanda rofa adalah nun, yaitu kita lihat di sini. Karena di sini masuknya nun. Sukron, mungkin ini penjelasan awal rofa. Mungkin ini penjelasan dari rofa. Selanjutnya penjelasan nasab. Dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab, adapun i'rab huwa yaitu taghyir, perubahan. Perubahan apa? Awakhiril kalim, perubahan akhir kalimat atau kata likhtilaf karena perbedaan al-awamil, amil-amil atau petugas-petugas ad-dakhilati 'alaiha yang masuk ke dalamnya atau ke dalam kalimat itu sendiri, ke dalam kata itu sendiri, lafdhan atau takdiran, secara nyata atau tidak nyata, atau dalam arti lain secara lafaz atau hanya perkiraan. Masuk ke dalam contoh, kita lihat di sini. Jaa Zaidun, nasara Amrun Zaidan, marartu bi Zaidin. Kita lihat katanya sama-sama Zaid, namun memiliki harokat yang berbeda. Yang pertama Zaidun, yang kedua Zaidan, yang ketiga Zaidin. Kok bisa? Kita lihat contoh yang pertama, jaa Zaidan. Jaa fiil, habis fiil yang dicari fa'il. Fa'il itu pasti rofa, dan salah satu tanda rofa yaitu dhammah. Tapi ingat, salah satu tanda rofa adalah dhammah. Bukan berarti rofa itu tandanya pasti dhammah, namun banyak memiliki tanda seperti wawu. Mungkin nanti akan dijelaskan di bab rofa itu sendiri. Yang kedua, contoh yang kedua, nasara Amrun Zaidan. Zaidun Zaidan, berbeda dengan contoh yang pertama. Nasara fiil, Amrun fa'il, fiil fa'il, abis fiil fa'il yang dicari apa? Maf'ul. Dan setiap maf'ul pasti nasab, dan salah satu tanda nasab adalah fathah. Ingat, salah satu tanda nasab adalah fathah. Bukan berarti nasab itu tandanya pasti fathah, namun nasab memiliki tanda-tanda yang banyak yang nanti akan dijelaskan pada bab nasab itu sendiri. Contoh yang ketiga yaitu marartu bi Zaidin. Wah, ini beda lagi nih. Tadi Zaidun, yang kedua Zaidan, yang ketiga Zaidin. Kok bisa Zaidin? Marartu fiil Zaidin. Kok bisa berubah Zaidin? Karena masuk tanda huruf hafaz yaitu bi dan menjadi jar. Bi ini adalah harfun jar, dan salah satu alamat jar, tanda jar yaitu kasroh. Ingat, salah satu tanda jar adalah kasroh. Bukan berarti semua jar itu harus kasroh, bukan. Namun salah satu tanda jar adalah kasroh. Nanti tanda-tanda yang lain dari jar akan dijelaskan pada bab jar itu sendiri. Dan ada hal yang gak kalah penting yang harus kalian ketahui tentang masalah i'rab. Jadi di i'rab itu sendiri dibagi menjadi 4. Wa aqsamuhu arba'atun. Di dalam kitab
matan jurumiyah, di situ tertulis wa aqsamuhu arbaatun. I'rab itu dibagi menjadi 4. Rofa, nasab, jer, dan jazm. Salah satu tanda rofa yaitu domah. Ini hal yang paling penting banget nih. Jadi jangan ketuker. Rofa itu tandanya patah, nasab itu tandanya domah. Jangan sampai. Kadang kita ketuker nih. Wah, rofa itu fatah apa domah ya gitu. Jadi jangan sampai. Jadi kita itu harus hafal nih. Rofa itu salah satu tandanya adalah domah. Nasab adalah fathah. Jer salah satu tandanya kasroh. Jazm salah satu tandanya sukun. Nanti akan dijelaskan pada masing-masing bab ini. Skor. Oh ya, sebelum lanjut kita lihat, kita kutip kembali pada pengertian sebelumnya, yaitu al-i'rab huwa taghyir awakhiril kalim li ikhtilafil awamil. Maksudnya li ikhtilafil awamil, karena berbedanya amil-amil. Itu kita lihat dari sini. Zaidun, zaidan, zaidin. Perubahan inilah yang disebut i'rab. I'rab itu terjadi karena masuknya amil-amil yang berbeda. Maksudnya apa? Kita lihat, zaidun bisa jadi zaidun karena masuknya ja'a, fa'il. Fi'il. Terus kita lihat kenapa zaidan, karena masuknya nasoro, amrun. Amilnya yang masuk nasoro sama amrun, fi'il dan fa'il. Marortu bi zaidin. Kenapa bisa zaidin? Karena amilnya yang masuk adalah di huruf khafaf. Makanya itu yang menjadi alasan dalam pengertian i'rab adalah masuknya amil-amil yang berbeda ke dalam ad-dakhilati alaiha, ke dalam kata itu sendiri atau kalimat itu sendiri.